Permasalahan di maskapai Garuda itu permasalahan lama, bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto. Maskapai Garuda sejak dulu sudah banyak tikusnya, banyak pencurinya. Jadi nggak heran kalau sekarang hutangnya Garuda sudah setinggi Gunung Jayapura. Korupsi di Garuda, menurut Tanri Abeng, mantan Menteri BUMN, sudah sejak zaman Orde Baru. Dulu bahkan pengelolaan kargo di Garuda dikelola oleh adiknya Soeharto. Perusahaan kargo swasta itu dapat untung 6 miliar rupiah. Tapi yang diterima Garuda cuma 300 juta rupiah. Itu juga Garuda membiayai operasional mereka sendiri. Bayangkan ya, selama 10 tahun perjanjian kerjasama itu, Garuda cuma dapat untung 10%-nya doang. Sedangkan perusahaan adiknya Soeharto dapatnya ratusan miliar rupiah. Itu baru masalah kargo, belum lagi untuk asuransinya, di mana Garuda harus menunjuk Bimantara sebagai penyelenggara asuransi. Bimantara sendiri adalah perusahaan punya anaknya Soeharto, Bambang Tri. Bambang bukan cuma main di asuransinya, dia pengen dapat lebih keuntungan dengan mainin Garuda. Dan Bimantara akhirnya masuk dalam pengadaan sewa pesawat yang dioperasikan oleh Garuda dengan keuntungan terbesar sudah pasti ada di kantong Bimantara. Garuda pun semakin sakit, kurus kering karena disedot terus tapi nggak dikasih makan. Markup adalah kata yang biasa di Garuda. Apapun di markup dan direksi nggak bisa berbuat apa-apa. Itu baru asuransi dan penyewaan pesawat. Belum lagi pembelian simulator dan lain-lain yang sudah pasti harganya bisa jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya. Mau apa coba? Mau menolak? Di zaman Soeharto, menolak berarti siap dipecat. Sudah adik, anak, cucu juga ikut bisnis di Garuda. Ari Sigit, cucu Soeharto, main pula di ground handling lewat PT Auto Trans. Garuda masih bisa bernafas, tetapi Merpati Airlines sudah sesak. Akhirnya Merpati Airlines pun mati, kurus kering diperkosa habis-habisan. Itu baru kasus markup ya, belum lagi kasus KKN. Keluarga dan kroni Soeharto memenuhi pegawai di Garuda. Mereka melahirkan SDM yang rakus dan tidak berkualitas yang kerjanya menggerogoti Garuda Airlines. Buat mereka, Garuda adalah tambang emas yang tiap saat bisa dikeruk dan fasilitasnya dimanfaatkan. Garuda semakin ngawur dan hutangnya juga semakin membengkak. Tapi siapa yang peduli? Toh itu perusahaan pemerintah. Ada teori kalau Garuda tidak mungkin bangkrut karena Garuda adalah wajah Indonesia di dunia internasional. Jadi mau separah apapun kondisi keuangan Garuda, percayalah, pasti pemerintah akan menolong. Garuda itu simbol dan runtuhnya simbol akan berakibat runtuhnya wibawa pemerintah. Itu teori yang dipakai oleh garong-garong di Garuda. Dengan semakin buruknya manajemen Garuda, hutang yang bertambah sana-sini, KKN, markup pembelian pesawat, markup kerjasama dengan perusahaan penyewa pesawat, ditambah lagi munculnya pandemi yang membuat seluruh bandara di seluruh dunia ditutup massal, hancurlah Garuda. Hutangnya membengkak menjadi 70 triliun rupiah. Garuda yang tadinya sudah sesak nafas sekarang sudah harus pakai infus supaya dia tetap hidup. Garuda sudah nggak pernah lagi untung karena pendapatan mereka habis untuk bayar hutang yang sudah menggunung. Akhirnya yang dilakukan oleh Garuda cuma bertahan hidup. Pernah sih Garuda mencatat untung 200 miliar rupiah. Tapi rupanya itu hanya polesan di laporan keuangan saja. Yang dicatat Garuda cuma potensi keuntungan, tetapi sudah dimasukkan sebagai pendapatan. Bayangkan, sudah manajemennya buruk, curang pula. Dan nafas Garuda sekarang ini cuma dari Pertamina. Garuda sebenarnya sudah nggak mampu beli aftur. Karena biaya operasional mereka gede banget akibat hutang yang harus dicicil tiap bulan.
Karena itulah mereka terus-menerus berhutang pada Pertamina yang sekarang jumlah hutangnya kalau nggak salah sudah mencapai 12 triliun rupiah. Mau gimana coba? Kalau misalnya Pertamina ngambek, nyuruh Garuda bayar hutangnya dulu, baru bisa ngutang aftur lagi, Garuda akan kolaps saat itu juga. Itu seperti mencabut selang infus dari badan Garuda yang sekarang terbaring terus di tempat tidur, terlalu gemuk dan sakit-sakitan. Karena itulah ada rencana dari Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk mengubah hutang 12 triliun rupiah itu menjadi saham. Karena Garuda sudah nggak mungkin lagi bayar. Tapi apakah itu bisa menyelamatkan maskapai yang lambangnya jadi kebanggaan negeri itu? Penyakit Garuda sudah terlalu dalam, sudah sangat kronis. Waktunya tinggal sedikit lagi sebelum akhirnya harus mati seperti saudaranya Merpati. Bahkan sudah ada rencana untuk mengganti Garuda dengan Pelita Airlines. Garuda dibangkrutkan, sisa harta dibagi-bagi ke para pemberi hutang. Meski rugi besar, tapi setidaknya lumayanlah ada balik sedikit modal daripada nggak sama sekali. Permasalahan maskapai seperti Garuda ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Malaysia, Singapura, Thailand juga bernasib sama. Malaysia Airlines sejak jatuhnya beberapa pesawat mereka mengalami kerugian besar. Singapura sejak pandemi dan banyak bandara negara ditutup hancur-hancuran. Padahal Singapura yang menjadi pusat penerbangan internasional di Asia Tenggara sudah habis biaya untuk merombak bandara Changi habis-habisan. Rugi puluhan triliun rupiah itu bukan perkara enteng. Cari investor baru juga nggak gampang. Karena bisnis maskapai ini adalah bisnis padat karya dan padat modal. Para orang kaya di dunia mendingan mereka beli klub sepak bola daripada beli saham bisnis penerbangan. Lebih bergengsi dan nggak bikin pusing lagi. Thailand Airways juga nasibnya sama. Mereka malah sudah menyatakan diri bangkrut karena nggak sanggup bayar hutang sebesar 112 triliun rupiah. Bahkan dikabarkan para pilot Thailand Airways yang dulu gaya hidupnya hedon, sekarang jualan gorengan, sekedar untuk menyambung hidup. Jadi apakah Garuda akan ditutup? Belum ada keputusan. Sekarang ini Garuda sudah berhutang 70 triliun rupiah. Besar ya. Dan hutang bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Kalau Garuda nggak dapat skema restrukturisasi yang ringan, bisa dipastikan pendarahan Garuda akan semakin dalam. Ya lebih bagus disuntik mati aja sekalian daripada dibuat hidup terus tapi malah menjadi beban. Garuda dari dulu sarang tikus. Kalau tikusnya sudah terlalu banyak, ya bakar saja sarangnya sekalian. Nggak perlu nostalgia segala bahwa Garuda adalah kebanggaan Indonesia. Maskapai Garuda adalah bisnis dan perlakukan sebagai bisnis. Kalau sudah nggak menghasilkan dan malah menjadi beban, ya selesaikan. Tinggal pikirkan bagaimana mengalihkan para pilot supaya mereka tetap mendapatkan kerjaan. Jangan sampai ada cerita sedih kayak pilot di Thailand yang akhirnya jualan gorengan. Seruput kopinya. Hari ini dan seterusnya saya akan ditemani oleh kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Kopi seruput, mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas. Yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi 2, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.